Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time to giving to our group. We are from the group 5, and this video we will explain about modul ajar kurikulum Merdeka 2022 bahasa Inggris SD kelas 4. Jadi namun sebelum itu, perkenalkan nama kelompok saya sendiri Firna Kris Angelina dan Nening ya, dan yang terakhir Desi Ratnasari. So untuk penjelasannya mari kita simak baik-baik. Jadi langsung saja, my name is Firna Kris Angelina. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran dalam modul ajar ini. Jadi adapun kompetensi dan tujuan pembelajaran dalam modul ajar ini, yang pertama, anak mampu mengidentifikasi benda-benda di setiap ruang. Yang kedua, anak mampu mendeskripsikan kalimat di setiap ruangan. Yang berikut, tujuan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pencapaian pembelajaran. Yang pertama, membaca dan memirsa. Peserta didik mampu memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Peserta didik mampu membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek, sederhana, dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, atau interaktif. Yang berikut, menulis dan mempresentasikan. Peserta didik mampu mengomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan. Dengan bantuan guru, peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Peserta didik mampu menuliskan kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah dalam bahasa Inggris menggunakan ejaan yang diciptakan sendiri oleh anak. Adapun tujuan pembelajaran dari modul ajar ini, yang pertama, peserta didik mampu mengenal benda-benda di dapur dan di kamar mandi. Yang kedua, peserta didik mampu merespon pertanyaan tentang pertanyaan aktivitas di ruangan. So I think that's enough for me, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang asesmen atau penilaian. Nah, asesmen atau penilaian terbagi menjadi dua, yaitu reading dan writing. Reading meliputi accuracy, pronunciation, and intonation. And writing meliputi accuracy atau grammar, ketuntasan atau kelancaran, tulisan atau rapi tidaknya tulisan. Asesmen ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di modul, karena tujuan pembelajaran sudah jelas. Peserta didik mampu mengenal benda-benda di dapur dan merespon pertanyaan tentang aktivitas di ruangan. Oke, next, pendekatan modal dan media pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu pendekatan dan model pembelajaran yang ada pada model ajar ini lebih kepada model pembelajaran aktif atau student-centered learning. Dan model ini menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa telah banyak terlibat dalam berbagai aktivitas seperti diskusi, eksperimen, proyek, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan penguasaan materi secara lebih mendalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan modal dan media pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pemerintah. Pertama, pendekatan dan model pembelajaran. Yang ada pada model ajar ini lebih kepada model pembelajaran aktif atau student-centered learning. Model ini menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa lebih banyak terlibat dalam berbagai aktivitas seperti diskusi, eksperimen, proyek, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan
penguasaan materi secara lebih mendalam. Yang kedua, media pembelajaran menggunakan media gambar yang ada pada buku, dan siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut. Langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang diberikan. Alasannya karena pada bagian tujuan pembelajaran dikatakan 1. Peserta didik mampu mengenal benda-benda di dapur dan di kamar mandi. Kedua, peserta didik mampu merespon pertanyaan tentang aktivitas di ruangan. Dan pada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan peserta didik mengamati gambar lalu latihan mengucap kata atau kalimat yang diberikan guru. Kemudian siswa juga diminta untuk menuliskan nama-nama benda yang sudah diamati. Dan pada bagian asesmen juga sudah sesuai karena sudah jelas penilaiannya, meliputi A. Reading meliputi yang pertama accuracy, yang kedua pronunciation, yang ketiga intonation. B. Writing meliputi yang pertama accuracy grammar, yang kedua ketuntasan, kelancaran, ketiga tulisan rapi, tidaknya tulisan. Terima kasih. Oke, yang terakhir yaitu menurut kami modul pembelajaran ini sudah sangat baik dan bisa diterapkan dalam pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.